Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ya. Kita dah menyelesaikan tentang al-man'u wal ata', ya, dari bab rahasia yang tersembunyi, anugerah yang tersembunyi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kita dah jelaskan al-man'u wal ata', penolakan dan pemberian. Inti dari penjelasan itu apa kemarin tiga tu. Ya, jadi di sini innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillah, bahwa rasa pedih, rasa sakit atas penolakan, pencegahan dari Allah karena kita tidak faham dengan dari makna pencegahan itu. Jelasan? Dengarkan. Mata fatahalaka babal fahmi adal man'u ainul ata'. Apabila Allah membukakan kepada engkau pintu pemahaman dari pencegahan tersebut, maka berubahlah pencegahan itu sebenarnya adalah pemberian. Jadi intinya ketidakpahaman kita. Kita tidak paham. Dan kemudian yang kedua, mata kunta iza u'atita basatakal ata wa iza muni'ta qabadakal ata. Apabila engkau ketika diberi engkau senang, ketika dicegah tidak diberi apa yang engkau inginkan, kamu sempit rasa hati kamu, maka itu merupakan dalil, bukti bahwa masih adanya sifat kekanak-kanakan. Masih kanak-kanak, masih budak kecil, tidak besar-besar. Dan ini juga merupakan dalil adami sidqi fi ubudiyati. Engkau belum benar-benar dalam kehambaan kamu kepada Allah. Ini jadi tiga sebab. Yang pertama, kita tidak faham. Yang kedua, kekanak-kanakan. Kanak-kanak itu apa sebabnya? Karena pandangannya tertahan oleh, akalnya tertahan oleh pandangannya. Dia tidak bisa nengok akibat di belakang hari itu, tidak bisa nengok. Ini kan sudah saya jelaskan secara detail kan. Jadi ini tiga sebab. Sekarang kita masih bab yang sama, tapi pembahasannya berbeda. Kemarin kita pembahasan al-man'u wal ata', pemberian dan pencegahan dari Allah. Ya. Ini di hikam bab 111 tadi. Jadi pembahasan di hikam ini ini menjelaskan tentang bagaimana Allah mendidik orang-orang pilihannya. Bagaimana cara Allah mendidik orang pilihannya. Ya. Kenapa kita ni sulit berharap kepada Allah? Kenapa kita sulit bersandar kepada Allah? Kenapa kita sulit cinta sama Allah? Sulit bergantung kepada Allah? Ya. Karena sebabnya makhluk yang sudah memenuhi di hati kita. Menjadi sumber hatinya karena makhluk ini sudah memenuhi hati kita, sehingga kita sulit dalam zikir, cahaya zikir sulit masuk di hati kita. Musyahadah kepada Allah sulit, ya. Karena cahaya zikir ini tidak memenuhi hati kita, musyahadah tidak memenuhi hati kita. Oleh karena itu kita mudah sekali untuk tergelincir, sangat mudah, ya kan? Harta dikasih menggelincirkan dia, jabatan dikasih, jabatan pun menggelincirkan dia. Bahkan kalau dia jadi pendakwa, pendakwa pun menggelincirkan dia, kan? Apapun yang dia dapat malah menjadi jebakan untuk dia. Malas. Nah, apa sebabnya? Karena hati kita sudah penuh dengan manusia, sehingga cahaya zikir tak bisa masuk, musyahadah tak bisa masuk. Sudah penuh dah hati ini dengan makhluk.
isi bini, anak, kawan. Allah itu tak ada dah. Ini kondisi hati kita. Tadi kita mau bersandar kepada Allah sulit, bergantung kepada Allah sulit, cinta kepada Allah sulit. Hati sudah sangat penuh dengan makhluk. Yang kita cintai anak, yang kita cintai bini, yang kita cintai kawan, yang kita cintai ini, makhluk aja isi yang semua. Jelas? Ini dalam hikmah ini Allah mengajarkan bagaimana Allah mendidik hamba-hamba pilihannya, yang jika dia bisa menjadi penerang untuk orang. Istilahnya sang pencerah lah kata orang bahasanya. Orang jadi penerang untuk orang, ya, jadi pencerah untuk orang. Jangan dia yang menyerangkan orang sesat, yang didengar pun sesat, sama-sama sesat dua-dua. Yang cakap tak cinta sama Allah, yang dengar pun sama-sama tak cinta. Yang cakap tak ada bergantung sama Allah, yang dengar pun tak ada bergantung, sama-sama dua-duaan. Yang dengar ni kena harta sangsut, yang ngomong pun kena harta sangsut. Jelas? Sama-sama harta menggelincirkan yang pendakwa, yang dengar pun harta menggelincirkan. Yang pendakwa jabatan pun menggelincirkan dia, sama gak pendengar pun sama. Sama-sama. Ini bukan namanya yang memberi petunjuk, mursyid itu belum sampai ke tahap itu. Maka di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-Nya. Ayo baca 1:11 buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi. Ya. Apabila Allah telah menjauhkan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan tenang dan senang kepada Allah. Ya, jina, ya kan? Tenang. Ya. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, mata awhashaka min khalqi, apabila Allah Subhanahu wa taala meliarkan engkau dari makhluk. Ya, meliarkan. Hati kau tak jinak lagi makhluk. Ya, meliarkan engkau, awhash itu liar, meliarkan engkau dari makhluk. Bisa juga dikatakan jemu, dan tak nyaman sudah sama makhluk. Jelas. Liar. Kalau liar tu kan istilahnya, kalau binatang liar tu tak mau dekat, tak mau sama siapa pun. Jelas. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu yurid an yaftaha laka babal unsi bihi, bahwa ketahuilah bahwa Allah menghendaki membukakan engkau pintu kejinakan kepada Allah. Ya. Tadi apa artinya tu jinak di situ tu? Senang, suka ya. Jinak. Membukakan pintu kejinakan kamu kepada Allah. Jinak tu kan suka, senang, dekat. Jinak sama Allah artinya senang sama Allah, suka sama Allah, cinta sama Allah. Apabila Allah meliarkan engkau dari makhluk, ketahuilah ini Allah menghendaki engkau berjinak dengannya, membuka pintu kejinakan engkau dengan Allah. Bisa dipahami ya? Fa iza awhashaka min khalqi wa azzalaka anhum fi qalbik, apabila Allah Subhanahu wa taala meliarkan engkau dari makhluknya dan mengasingkan engkau dari mereka dalam hati kamu. Hati kita ni diasingkan dan tak suka dah sama makhluk. Bi antastami'izza bi qalbika anhum, yang hati engkau ini udah tak senang sama orang. Hati kita udah tak suka sama orang. Jangan. Wala yakunu laka lil asya waqon anka, dan apa namanya, yang tidak ada lagi pengaruh orang ni.
Tidak ada pengaruh apapun apa yang dilakukan ke hati kita dah. Tak ada yang membekas di hati kita apa pun yang dilakukan, kan? Wala tajidu muknian, ya kan? Dan tak ada sesuatu yang memuaskan kita atas apa pun yang dilakukan. Ya. Apabila ada perasaan ini kepada kita, fa'lam, maka ketahuilah annahu ta'ala arada an yu'nisaka wa yughniyaka bihi, maka ketahuilah bahawa Allah menghendaki engkau berjinat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin engkau menjinakkan engkau dengan Allah, dan Allah mengayakan engkau dengan Allah. Jelas. Udah nengok manusia ni tak ada gimana dah, muak dah. Tak ada yang membekas di hati kita, sudah tak nyaman hati kita, ya. Itu maksudnya meliarkan. Jadi apabila Allah meliarkan kita daripada makhluk dengan kita tidak senang, tak nyaman sudah, dan apa yang dilakukan tidak punya pengaruh lagi dalam hati kita, dan semuanya tidak memuaskan hati kita, ya. Kawan kita, anak, bini, ya kan, tetangga kita, semuanya kita anggap dan tak menyenangkan hati kita lagi. Nah, bila terjadi yang demikian, mestinya kita tahu, jangan sibuk dengan masalah ngapa ya, tak usah. Stop, dan tak usah. Itu adalah isyarat bahawa Allah menghendaki menjindakkan engkau dengan Allah, ya. Allah menghendaki mengayakan engkau dengan Allah, iaitu Allah menarik kita. Jelas. Jangan bersibuk, anak ni dah nengok ini, cari apa sebabnya, tak perlu. Jelas. Wa dzalika imma tau'an wa imma karhan. Ada kalanya yang demikian itu, perasaan itu dengan sukarela atau dengan cara paksa. Dengan sukarela atau dengan secara paksa. Apa arti sukarela itu? Yaitu dengan sendirinya, dalam hati kita memang tak nyaman. Dalam hati kita memang tak nyaman sudah. Ada ketidaksukaan dengan makhluk sudah. Tak nyaman sama kawan, tak nyaman sama anak, tak nyaman sama bini, tak nyaman sama tetangga, sudah tak ada kenyamanan, ya. Padahal orang-orang ini sayang sama kita. Padahal orang-orang ini mendukung kita, tapi hati tidak tertuju sama dia. Padahal anak kita sayang sama kita, bini kita sayang sama kita, tetangga kita sayang sama kita, tapi kita tidak nyaman. Hati tidak tertuju sama dia. Jelas. Nah, ini sebenarnya pernah terjadi zaman Rasulullah. Rasulullah waktu itu sampai menyendiri di Gua Hira. Apa sebab udah tidak nyaman sama orang, dah pergi ke Gua Hira. Pernah dengar cerita itu? Udah tidak nyaman dah. Tengok orang tidak nyaman, padahal semua cinta sama Nabi, sayang semua sama Nabi, mereka memuji Nabi, tapi tidak nyaman. Rasulullah lalu mengasingkan diri, berkhalwat. Maka itu tanda bahawa Allah membukakan pintu agar kita berjinak-jinak, bersenang-senang hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan cara sukarela. Ada dengan cara juga paksa. Jadi Allah kadang dengan cara paksa, dengan sukarela. Orang ini kuat sekali hatinya dengan makhluk. Orang ini hatinya udah kuat sama sekali sama makhluk. Sangat kuat hatinya dengan makhluk. Lalu dipaksa oleh Allah, makhluk ini membuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati dia. Jelas. Dia ni hatinya kuat sama makhluk ini. Lalu Allah jadikan makhluk ini menyakiti hati dia. Kawan yang dulu orang baik sekarang tak bagus sama dia. Dia yang pendukung dia dulu sekarang tak dukung dia lagi.
Anak yang dulu cinta, sekarang tak cinta lagi. Itu cara Allah. Jangan kita sibuk orang apa pula budak berubah gini ni. Tak perlu semua. Itu tak perlu semua. Allah tahu dia ni tak bisa melepaskan makhluk dari dia ni. Caranya Allah suruh makhluk itu nyakitkan dia. Kawan ni bagus, sekarang berubah khianat sama dia. Pergi ke sana nyakitkan hati dia, pergi ke sini nyakitkan hati dia, pergi ke sana nyakitkan hati dia. Semua tak ada nyenangkan hati dia. Nah ini namanya dengan cara paksa. Mau tak mau dipaksa Allah makhluk ini keluar dari hati dia. Kalau tak cara gini tak bisa. Jadi kalau orang tak suka sama kita, jangan kita ributkan. Jelas. Ada masalah ini jangan ributkan. Karena kalau tak cara ini, makhluk ini tak akan keluar dari hati kita sampai kita mati. Sedangkan kalau hati kita sudah dipenuhi makhluk, kita sulit bersandar kepada Allah, sulit bergantung kepada Allah, sulit cinta sama Allah. Berat kan? Kalau orang jadi orang pilihan ni bukan mudah jalan, jadi musuh orang. Tapi itu caranya. Ada cara lain tak? Kita ni cinta sama makhluk ini, kita mau cinta sama Allah, kan tak bisa. Cara apa? Allah jadikan ini benci, menyakitkan hati kita dibuatkan. Tak ada nyenangkan hati kita. Anak tak nyenangkan hati, bini tak nyenangkan hati, kawan tak ada nyenangkan hati, tetangga tak ada nyenangkan hati. Sehingga kita sudah tak nyaman dengan makhluk itu. Ya. Jadi sekeliling kita jadi benci sama kita. Ini artinya apa? Allah menghendaki kita ni berzina. Udah lepaskan semua ni. Kau mau cinta tak sama aku, katanya Allah, lepaskan semua ni. Kau mau tak bergantung sama aku, bersandar sama aku, lepaskan semuanya ni. Selagi kau masih ngikat sama ini, hati kau sama ini, bergantung, bersandar, cinta sama mereka semua. Allah tak cinta, tak jadikan manusia dua hati, satu hati je. Kau cinta sama makhluk, berarti kau tak cinta sama Allah. Ini dengan cara paksa. Kalau ada hal ini terjadi kepada kita, ini artinya Allah menghendaki kita jinak, pergi sama Allah, taat sama Allah, beribadah sama Allah. Jangan kita cari ngapa pula dia ni berubah, ngapa pula anak kita jadi berubah, ngapa pula bini kita ni jadi berubah, ngapa pula kawan. Itu tak perlu semua. Jelas. Kalau ini terjadi, kalau kita kan sibuk itu, maka tak dapat isyarat itu, tak dapat dari Allah. Kita tak dapat isyarat itu. Itu kawan musuh sama kita, bercari bersibuk. Nanti ini musuh gila, semua ni menyakitkan hati semua. Apa sebab apa salah nah? Adalah ni udah bagus. Karena kau dah bagus lah tu. Seharusnya kau fikir, apa bisa jadi gini? Seharusnya kita fikir gitu. Anak ni udah bagus, kenapa jadi gini? Jangan dipermasalahkan semua itu, tak perlu semua. Itu isyarat Allah, dari Allah, agar kita berjinak-jinak dengan Allah. Maka saat itu pergi kepada Allah, berzikir, baca Quran, solat. Itu isyarat dari Allah. Tapi kalau kita tidak paham isyarat, sibuk dengan masalah ni, hilang semua. Jadi kadang Allah dengan lembut menarik kita kepada pintu kecintaannya kepada Allah, terkadang pula dengan kasar, dengan paksa menarik orang menuju kepada kecintaan kepada Allah. Ya. Jadi artinya apabila hal ini terjadi pada kita, jangan bersangka macam-macam. Jelas. Jangan mencari sebab macam-macam. Ini berarti dia yang fitnah ni mungkin dari sini. Tak perlu. Jangan berpikiran macam-macam. Intinya otak kita, dia tak bisa melakukan kecuali dengan izin Allah. Bisa ke orang jahat sama kita tanpa izin Allah? Tak bisa.
Yang itu dari Allah. Udah selesai. Jangan sibuk apapun. Jangan cari macam-macam. Kalau kita cari macam-macam, isyarat dari Allah tidak kita dapatkan. Kita tidak dapatkan isyarat itu. Kalau kita tidak cari macam-macam, oh ini artinya Allah membawa kita kepadanya, Allah menarik kita kepadanya, Allah ingin kita berjinak-jinak kepadanya. Memang dulu anak ni kuat sama dia, hati anak apa kata dia aja, sama ini kuat, sama ini kuat. Allah lepaskan semua, membuat hati kita tidak ada ikatan, Allah narik kita. Bersyukur kita sama Allah sebenarnya. Kalau Allah tidak jadikan gitu, hati kita tidak akan bisa terlepas makhluk dari hati kita. Cinta sama kawan tidak bisa, cinta sama anak, cinta sama bini semakin kuat. Jelas? Rasa? Itu isyarat namanya. Isyarat dari Allah untuk kita pergi jinak dengan Allah. Jelas ya? Ada masalah ini, jangan cari sebab ya. Jangan bersangka macam-macam. Kalau kita lakukan bersangka macam-macam, cari sebab, tak dapat isyarat itu. Dan akhirnya meletihkan kita. Karena manusia ini tidak akan ada siapa pun yang memuaskan hatinya. Lan alau anfaqtum ma fis samawati, andaikan engkau sedekahkan yang ada di langit dan yang ada di bumi kepada seluruh makhluk, kamu tidak akan pernah bisa memuaskan dirimu. Andaikan kita kasih seluruh dunia, kasih 100.000, bisa puas tak hati dia? Ngapa pula anak kasih 1.000, anak kan tak berduit? Tak ada mungkin. Tak ada siapa pun bisa memuaskan hati manusia. Andaikan pun kita bagi yang ini kasih 1 juta, yang ini 100, tak tambah jadi ngamuk. Rata kat dia ngamuk. Rata adil lah masih protes. Apa tidak adil? Maka Allah katakan tidak ada siapa pun yang bisa memuaskan hati manusia. Percuma. Nanti mau nyari memuaskan tu, tak ada. Tak ada faedah, tak ada guna. Allah dah negaskan dalam Al-Quran, "Lau anfaqtum ma fis samawati wal ardi", kan kau sedekahkan, ma allafta baina qulub, engkau tidak akan bisa memuaskan hati mereka. Ya. Jadi jelas ya. Jadi ketika hal ini terjadi, jangan cari sebab macam-macam, jangan bersangka macam-macam. Yakinkan diri kita ini isyarat dari Allah. Allah ingin menarik kita kepadanya. Ini tarikan Allah kepada kita. Jelas. Dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Yang arti Allah mengizinkan dia menyakiti kita, berarti itu isyaratnya agar hati kita tidak tertuju kepadanya, kita arahkan hati kita kepada Allah. Jelas. Berat tapi ya. Mampu dia mau anak ente tak suka sama ente, bini nak suka. Lambat-lambat dah bisa lepas lah. Tapi nanti ujungnya akan kembali semua. Hazihi sunnatullah iza arada an yu'nisa 'abdah bi dzikri aw hasyahu min khalqi wa syaghalahu bi khidmati hatta idza tala'at qalbuhu bi anwari dzikri wastanar wa tamakkana min musyahadatihi ta'ala raddahu ilaihim rahmatan lahum li'annahu hina idzin qawiyyun makin la yataghayyaru bihim bal yataghayyaruna bih. Ini sudah menjadi sunnatullah. Apabila Allah menghendaki menjinakkan hambanya dengan zikir kepadanya, Allah liarkan hamba tersebut dari makhluk. Ini sunnatullah. Kalau Allah ingin menjinakkan hamba kepadanya, maka Allah liarkan dia dari makhluk dan Allah sibukkan hamba tersebut berkhidmah kepadanya. Sehingga bila mana hati hamba tersebut sudah penuh dengan Allah,
sudah penuh cahaya zikir di hatinya, hatinya sudah terang, dan dia bisa musyahadah kepada Allah, Allah balikkan lagi dia kepada makhluk. Jelas? Allah kembalikan lagi dia kepada makhluk, karena ketika itu dia sudah kuat, sudah kokoh. Dia tidak akan berubah lagi dengan makhluk, tapi dia mampu merubah makhluk. Jelas? Bisa dipahami tak? Memang disembunyikan, diasingkan dulu. Maka dia perbanyak ibadah, dia perbanyak zikir. Nanti ketika kokoh sudah, Allah kembalikan lagi dia kepada manusia, maka dia jadi pencerah. Jelas? Itu cara Allah mendidiknya. Ya, jadi kalau Allah menghendaki manusia ini ditarik Allah untuk mencintai Allah, Allah ingin manusia ini jinak kepada Allah, Allah liarkan dia dari makhluk, Allah sibukkan dia dengan berkhidmat kepada Allah. Dia baca wirid ini, baca zikir ini, baca solat sunnah ini, sehingga hatinya sudah penuh dengan zikir, cahaya zikir. Hatinya sudah bisa musyahadah kepada Allah. Orang ini Allah kembalikan lagi kepada makhluk. Orang inilah yang menjadi rahmat untuk makhluk. Jelas? Karena dia sudah kuat, ya, dengan cahaya zikirnya, dengan musyahadahnya, dan dia tidak terpengaruh dengan apapun. Mau manusia melakukan apapun tak ngaruh, dia melakukan apapun tak ngaruh, bahkan makhluk yang akan terpengaruh dari dia. Ini dikatakan orang-orang yang mursyid, yang mampu memberi orang. Kalau ini kan yang terjun ini kan labil semua, sehingga tidak bisa mengarahkan, bahkan dia yang terpengaruh dari orang. Jelas? Misaluhu kafatilatin ash'altaha fama damat dha'ifatan saghiratan la budda an tahfazaha min hububur rih wa tadhhabu biha ila mawadi'il khafiyah fa idza 'azumat naruha washtaddat tamshi biha ila ayyi mawdi'in turid fa idza habba ar-rih ta'azzamatun nar. Ini contohnya biar kita bisa mengerti pembahasan ini dengan jelas. Seperti api. Ada contoh seperti api. Api ini waktu kita akan hidupkan masih kecil kan? Apa yang kita lakukan? Ya kan? Api ini masih kecil, masih lemah, apa yang kita lakukan? Kita jaga loh, agar tidak terkena angin. Jelas? Kita jaga, kita cari yang tempat yang tidak ada angin, kita nyalakan dulu dia sampai api ini kuat. Jadi kita cari tempat aman, kita sembunyikan dia agar tidak terkena angin karena masih lemah. Kalau api, bila api ini sudah kuat, tak ngaruh dibawa ke sana ini tak apa-apa. Bahkan ketika api sudah kuat, angin pun menguatkan api itu. Nah, kalau tengah menyalakan sana kan biasa tempat bakar tu kan, kita kecil tutup benang. Itu udah kuat, makin kuat angin makin kuat dia bakar. Tapi kalau dia lemah, kena angin mati dia. Jelas? Ya. Ya. Seperti manusia yang belum kuat cahaya zikirnya, hatinya masih penuh makhluk, musyahadah kepada Allah belum ada sama sekali, maka dia kena apapun terpengaruh. Dapat harta sesat, dapat jabatan sesat, dapat apa pun sesat. Jelas? Ya. Jadi kalau Allah sayang, Allah tarik itu. Ketika orang membenci kita, anak kita membenci kita, bini kita, itu sayangnya Allah sama kita. Karena Allah sayang sama kita, Allah buat dia benci sama kita. Allah ingin mengeluarkan dia di hati kita. Ya, jelas. Jadi kalau sudah kuat, sudah ini baru Allah tampilkan, masukkan kepada makhluk. Jelas. Seperti Rasulullah di awalnya
dan tak suka dengan lihat apa yang dilakukan jahiliyah ini. Nabi tak suka dah, pergi sendiri. Bukan Nabi hidup untuk sendiri. Setelah kuat, setelah ini keluar kembali kepada makhluk. Sudah siap mentalnya. Maka dulu kalau orang mau ngajar itu harus ada izin guru. Guru tengok lo mental bagus, cocok, dah siap, kau boleh dakwah. Kalau dulu harus ada izin. Sekarang tak ada. Kalau dulu ada izin, nanti layak belum, kau masih belajar, kata dia. Belum cukup. Belajar nak terus. Seperti itu. Allah yang ingin mendidik orang yang menjadi pencerah bagi orang lain, Allah simpan dulu sampai siap, menjauh dulu dia. Sampai dah siap semuanya, Allah bawa kembalikan dia kepada makhluk. Maka dia sebagai memberi manfaat rahmat bagi makhluk itu. Fakadzalikal murid as-salik madama fil bidayah la yalik bihi illa al-wahsya minal khalqi wal firar minhum li'annahu la ya'man an at-taghayyur bihim fa idza tamakkana bil musyabahati ikhtalasa ma'hum li irsyadihim li'annahu hina idzin ya'man min at-taghayyur bihim. Demikian halnya juga seorang murid, seorang salik, orang yang hendak dekat dengan Allah, orang yang hendak ma'rifat kepada Allah, orang yang hendak jadi kekasih Allah, permulaannya tidak ada yang patut bagi dia, melainkan mesti dia lari dulu dari makhluk, mesti dia menjauh dulu dari makhluk, karena dia belum aman dari terpengaruh dengan makhluk itu. Jelas? Jadi dia belum kuat. Kawan sesat gak dia? Kawan baik gak dia? Masih kuat pengaruh makhluk. Jalan pertama bagi orang salik itu menjauh. Jelas? Nah, bila sudah kuat, dia musyahadahnya, dia zikir kuat, dia ibadah kuat, cahaya zikir sudah memenuhi hati dia, masuk dia kepada makhluk, tak masalah. Orang sesat dia tak sesat lagi. Orang sesat bisa bagus dibuat. Jelas. Bergaul dengan makhluk untuk membimbing mereka. Ya. Karena sudah aman ketika itu dari pengaruh mereka. Ini maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara demikian mendidik kekasih Allah yang dijadikan untuk membimbing umat dengan cara ini. Pada permulaan mereka memang disimpan oleh Allah, dicela, ngomongkan dia, ya kan? Dijauh, disembunyikan oleh Allah. Ada yang disimpan dengan lembut, ada dengan paksa tadi. Ada dengan lembut, ada dengan paksa. Mau tak mau, kalau orang dah benci sama dia, menjauh dari orang. Mau tak mau itu dengan paksa. Ada memang dia tak nyaman, dia menjauh memang dari orang, dia memperbanyak ibadah. Ada dengan paksa, dibuat orang tak ada suka sama dia. Setelah mereka kuat, zikirnya, musyahadahnya dilempar, dikembalikan Allah kepada makhluk untuk membimbing mereka dan menjadi rahmat bagi mereka. Ini contoh orang yang belum kuat cahaya keimanannya. Orang yang belum kuat cahaya keimanannya, kalau dia ini dakwah, kalau dia ini membimbing umat, orang ini mudah terpengaruh, sangat mudah terpengaruh. Dia dakwah, dia membimbing umat dalam kondisi dia belum kuat, jiwa dia, mental dia belum kuat, cahayanya belum kuat, dia mudah terpengaruh. Dapat kedudukan, berubah sudah pemikirannya. Dapat harta, dia jadi sombong. Ada orang yang nentang dia, ngamuk dia, kan? Karena orang yang membimbing ini hatinya belum penuh dengan cahaya zikir, belum musyahadah kepada Allah, jadi dia jadi rentan dengan keadaan. Kalau hati orang sudah penuh, kan? Penuh dengan cahaya zikir, sudah musyahadah kepada Allah, dia membimbing orang, dia tidak terpengaruh. Diberi kedudukan biasa saja,
Dapat harta tak ada dia sombong, biasa je. Dihina orang dia tak marah. Disanjung orang tak terbuai dengan sanjungan orang. Hatinya sudah kuat. Jelas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun wa kana fi awwali amrihi hubbiba ilaihi khalwa fa kana yakhlu bi gharil hira li tasfiyati batinihi anil aghyar falamma tatahhara minha muli'a bil anwar wa tamakkana minasyuhud fa umira bi ada'ir risala ilal khalq. Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh suri tauladan yang baik. Di awal perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhalwat, memang menyendiri. Kadang 10 hari Nabi di Gua Hira itu turun lagi, ambil baju, ambil bekal, makanan, naik lagi ke atas. Itu di awal-awalnya. Apa tujuannya? Litasfiyah batinihi, untuk membersihkan batinnya daripada makhluk. Manakala beliau sudah bersih dari makhluk, dipenuhi dengan cahaya dan sudah kuat musyahadah kepada Allah, lalu Nabi diperintahkan untuk menyebarkan risalah kepada makhluk. Ini kan perjalanan Nabi seperti itu, ya. Maka Nabi mengajak manusia. Ketika Nabi mengajak manusia di jalan Allah, banyak godaan dan Nabi tidak pengaruh. Ketika Nabi ditawarkan oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau kamu mau berhenti menyebarkan dakwah, kamu mau perempuan wahai Muhammad, kami carikan perempuan yang paling cantik di Jazirah Arab ini. Tapi Nabi waktu sudah kuat hatinya, ya, musyahadahnya sudah kuat, tidak terpengaruh. Ditawarkan lagi sama orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau kau mau jadi kerajaan, kami jadikan kamu penguasa, kami jadikan kamu pemimpin untuk ini, kasih jabatan. Tak terpengaruh Nabi SAW. Tawarkan lagi, kan? Kata mereka, ya wahai Muhammad, kalau kamu mau harta, kami kumpulkan semua harta ini, saya jadikan kamu orang paling kaya. Karena Nabi sudah kuat, tidak terpengaruh. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, kalau kalian letakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan dakwah ini. Sudah kuat, jelas, ya. Nabi dihina, ya. Nabi disakiti, bahkan Nabi membantu orang yang menghina dia. Nabi doakan orang yang menyakitinya. Hal-hal itu tidak terpengaruh lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kalau hati sudah kuat. Maka Allah, apabila Allah ingin menjadikan seseorang ini sebagai pembimbing umat, Allah tarik dulu. Allah jauhkan dulu dia dari manusia. Ketika sudah kuat, Allah kembalikan dulu dia kepada manusia. Saat dia kembali kepada manusia itu, dia tidak akan terpengaruh dengan apapun. Apapun yang dilakukan manusia tidak merubah perilakunya. Dipuji tidak berubah, dicela tidak berubah, ditawarkan apapun tidak berubah. Nah, tapi kalau hati tidak kuat, hati belum penuh, mudah kena perempuan jadi, kena jabatan jadi, kena harta jadi, dicela rosak, dipuji pun rosak, dicela ngamuk, dipuji terbuai, semua rosak. Jadi apapun yang dilakukan makhluk rosak dia. Jelas ya. Fakadzalikal arifun al-mursyidun yafirruna awwalan minan nas hatta yahsula lahum minhumul yas summa yarudduhumullahu ilaihim fayantafi'u bihimul ibad wa tahyi biwujudihil bilad. Demikian pula orang-orang arifin yang membimbing makhluk
mereka pada awalnya lari dari manusia dulu, agar mereka tidak ada tergantung kepada manusia. Mereka menjauh dari manusia. Ada yang menjauh dengan jasadnya, ada yang menjauh dengan rohnya. Ada yang menjauh dengan jasadnya seperti ini, dia berkhalwat, atau dia tetap hubungan dengan manusia tapi hari-hari disibukkan dengan zikir, dengan Al-Quran. Dia tetap kepada manusia, atau dia menjauh. Sama dua-dua ini namakan khalwat. Dia menjauh. Tujuan menjauh ini untuk apa? Agar mereka itu jangan sampai ketergantungan kepada siapapun, agar tidak bergantung kepada siapapun. Setelah kuat mereka tidak tergantung kepada siapapun, dia tidak tergantung sama kawannya, tidak tergantung sama bini, sama anak, sama tetangganya. Udah lepas semuanya, Allah balikkan. Allah balikkan. Ya. Ini terjadi secara bukan hanya khusus untuk mereka, untuk kita pun sama. Kalau ada hal ini terjadi sama kita, kan, ada terjadi sama kita, maka kembali sama Allah. Kalau ini kita lakukan, Allah akan penuhi hati kita dengan cahayanya, sehingga ketika kita kembali lagi, istilahnya hati kita dah penuh, kita bisa jadi pembimbing anak kita, pembimbing bini kita, pembimbing kawan kita. Kalau dia jadi pedagang-pedagang yang jujur, kalau dia jadi pemimpin-pemimpin yang adil. Jelas. Ini untuk umum. Kalau untuk umum, kalau ada hal ini, ketergantungan kita kuat, Allah beri sayangnya Allah buat hati kita hancur dibuat orang, kan? Hati kita luka dibuat orang, maka ini isyarat Allah kembali. Biar hati kita lepas dari orang tersebut. Perbanyak ibadah. Kalau kita lakukan, ini isyarat yang baik dari Allah, maka ini akan jadi pencerah untuk kita, dan ini jadi pegangan untuk kita. Ya, berarti kena ada ribut sama bini, dah lupa dah ikam ini. Walaupun dah dijelaskan, dah hilang lah. Dicari kawan. Bukan jawaban cari. Dah hilang dah. Sebenarnya itu isyarat yang bagus. Isyarat yang bagus. Jelas. Ya. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.